luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Nah, enak pakai masker. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya satu hal, bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita-Mu. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yang sudah Tuhan sediakan buat hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan, sebentar kami akan datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ibadah ini akan mendatangkan sukacita buat hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
Yesus yang sanggup menolong kita semua. Saudara yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
Saya buka ruang kesaksian yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Si Tuhan, gak ada yang ditolong Tuhan. Si Tuhan, kalau gak ada, saya aja ya. Yang sharing sedikit aja, saudara. Ya, saya ini mau pindah rumah, saudara. Tapi banyak kendala. Airnya belum masuk, terus tembok belakang itu belum ditembok, saudara. Kemarin itu sempat usung-usung ya, saudara, sedikit barang-barang yang maksudnya yang nggak seberapa terpakai, gitu ya. Puji Tuhan, semuanya dilancarkan sama Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa kami masih butuh banyak biaya, saudara, buat renovasi rumah, supaya yang belakang nutup juga yang depan bikin onen ya, saudara. Saya percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saya tidak mengandalkan manusia karena pasti kecewa, saudara ya. Jadi saya cuma bersyukurnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tahun 2021 saya harus punya rumah sendiri. Dan puji Tuhan, saya bisa punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi, saudara. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan yang sudah dilimpah-limpahkan buat hidup saya. Dan satu lagi, kita kan bertiga ini bekerja, saudara ya. Saya, suami saya, anak saya bekerja. Sepeda motor cuma 2, saudara. Tidak ada sepeda motor. Waktu hari apa gitu ya, kita itu ngobrol masalah sepeda motor. Nanti nanda naik apa. Saya itu belum ngomong sama Tuhan, Tuhan saya butuh sepeda motor. Saya nak ngomong sama Tuhan, saudara. Saya cuma batin. Kok ya iki numpak iki. Saya kerjanya jam 8, anak saya jam setengah 8, suami saya setengah 9. Belum nanti hampir sekolah. Bingung, saudara, bingung sendiri. Tapi Tuhan tahu kebingungan saya. Tuhan mengerti apa yang ada dalam hati saya. Saya belum ngomong sama Tuhan, saudara. Saya belum doa sama Tuhan. Saya cuma batin, Tuhan saya mau sepeda motor. Belum ngomong ya Tuhan, atau berdoa secara pribadi, Tuhan tolong Tuhan saya pengen sepeda motor. Enggak, saya cuma ngomong batin, Tuhan kita butuh sepeda motor. Akhirnya 3 hari berlalu, saudara, keponakan papa saya yang di Belanda telepon sama saya, mau beli sepeda motor anaknya, mau beli sepeda motor baru anaknya, tapi tidak punya PT, saudara, tidak punya slip gaji. Jadi pinjam KTP saya supaya bisa buat kredit, ya. Terus, oh iya aja, tidak apa-apa, saya bilang gitu. Nanti sepeda motor anak saya yang lama ambilen, nggak rusak kok, masih baik. Oh iya aja, tinggal remnya aja yang direvisi, di servis, ya. Dan biasa revisi faktur, saudara, di kantor. Jadi ngomongnya revisi. Jadi ya saya berpikir, langsung saya tuh enggak sadar, saudara, madep gitu. Aduh, Tuhan luar biasa. Tuhan enggak butuh, Tuhan enggak perlu keinginanmu, tapi Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan enggak perlu keinginanmu. Tuhan enggak, kita kalau ngomong, Tuhan aku ingin kaya, Tuhan enggak akan membuat kita kaya. Tapi kalau saudara ngomong, Tuhan aku butuh, Tuhan pasti memberikan. Karena Dia tahu apa yang kita perlukan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, ya kan? Dia tahu yang terbaik buat kita. Maka itu, saudara, tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan. Apalagi masa pandemi ini, jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, waktumu waktu yang terbaik.
Tidak ada akan pernah terlambat waktumu dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap percaya mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Akan indah pada waktunya. Mari saudara-saudara bagi kita pujikan pujian. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala kita katakan, segala terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pujian yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa.
Pakai hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban buat setiap pergumulan kami. Firman-Mu adalah jawaban buat setiap persoalan kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada dalam hati kami, Engkau ada di dalam firman-Mu, Tuhan. Dan firman-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Mari. Shalom. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena di masa seperti ini kita masih bisa ada. Beberapa dari saudara kita sudah meninggalkan kita, termasuk sahabat dan teman daripada Pak Gembala, juga saya. Salah satunya adalah Pak Ali Markus ya Pak ya. Kemarin sudah dipanggil Tuhan dilayani di GBI juga di Bali, di Denpasar ya, di negara. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa ada sebagaimana Tuhan berikan kepada saya hidup. Dan saya bersyukur memang dipilih juga untuk bisa melayani Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal saya ya. Saya juga teman dan sahabat, saudara iman, seiman dalam Tuhan Yesus. Dengan Pak Gembala, Pak Heni termasuk guru saya juga dalam bidang ilmu tertentu ya. Nama saya Umar Tauhid, saya dilahirkan di Lamongan, Jawa Timur ya. Tepatnya di kampung namanya Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng ya. Ya, selanjutnya nanti itu offline. Karena online banyak. Ya, online ya. Jadi supaya tidak terjadi sesuatu karena sudah banyak di YouTube dan macam-macam ya. Bisa diklik di YouTube saya ada juga dengan Pak ini ada ya. Nah, hari ini saudara saya akan membicarakan tentang, kita akan belajar ya sama-sama tentang keselamatan. Satu ayat yang saya paling ingat dalam hidup saya di Alkitab ini adalah Kisah 4 ayat 12. Di situ tulisan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada ya satupun manusia yang diberikan nama itu yang bisa menyelamatkan manusia. Haleluya. Itu ayat yang luar biasa. Nah, karena 30 menit ya. Nah, dan keselamatan itu sebenarnya tidak datang hanya di tahun-tahun ini atau ketika kita membaca Alkitab baru keselamatan itu ada. Tetapi karena kita percaya, maka kita itu mendapatkan keselamatan. Tapi satu hal, akhir-akhir ini saya banyak membaca, mendengar orang banyak sudah tidak mengenal Yesus, tidak mau lagi. Ya, entah itu karena bahasa atau karena budaya saya juga nggak tahu. Tetapi kita tetap memang nama di atas segala nama itu harus kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Sebenarnya saya punya slide, cuman karena nanti mengganggu lebih baik saya pakai flash disk itu sedikit aja ya. Nah, kita akan belajar bahwa keselamatan itu pada mulanya sudah disiapkan ya, dan orang manapun tidak akan bisa membantah bahwa satu-satunya manusia yang adalah Tuhan itu sendiri yang disalibkan dengan salib, dan Dia pernah lahir sebagai manusia. Itu berita dari Bapa sendiri. Tuhan kita sejak awal itu sudah menyiapkan keselamatan itu. Jadi bukan baru ketika Lukas bilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, tetapi sejak dulu sudah disiapkan. Dan itu namanya Yesus. Sejak dulu sudah disiapkan, tidak pernah ada berita yang lain. Tetapi karena telinga manusia atau mungkin matanya atau tangannya sulit untuk menulis,
sehingga banyak orang menulis yang berbeda. Saudara masih ingat ketika ada acara di program televisi, ada 5 orang berjejer, ya, 5 orang ini berjejer. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh sumber yang pertama, lalu disampaikan kepada yang kedua. Betul? Pernah dengar ya? Pernah nonton? Sampai yang kelima, kira-kira kalimatnya sama atau tidak? Banyak berbeda. Nah, oleh sebab itu, seperti kitab suci kita, Alkitab kita juga seperti itu. Ketika orang-orang tidak bisa mendengarkan dengan benar, maka sampai di telinganya itu akan ada perubahan yang besar. Contoh misalkan begini, saya ngomong segarawon itu enak, ya, segarawon itu enak. Tapi ketika saya sedang ngomong zaman ke toilet, jadi akhirnya segawon itu enak. Beda kan? Sudah beda. Karena ditinggal ke toilet itu. Makanya saya sebelum saya masuk, saya ke toilet dulu, jangan sampai saya turun ke toilet, repot gitu. Ya. Nah itu kitab suci ketika orang menuliskan dan tidak tersampaikan, tetapi enaknya kitab suci yang di kita di iman Kristen itu copy paste. Dari awal sampai akhir kesaksiannya sama. Nabinya bisa berbeda, ya, orangnya bisa berbeda, tapi beritanya tetap keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu hebatnya. Ya. Kalau teolog-teolog lain membicarakan dari iman lain, saya tidak mau dengar. Kenapa saudara? Karena mereka orang di luar rumah. Dia nggak tahu toilet kita di mana. Tadi saya karena tamu makanya tanya toiletnya di mana, betul? Kamarnya di mana? Nggak tahu mereka. Jadi karena mereka nggak percaya ketika kita sampaikan isi rumah kita, iman kita seperti ini, maklum karena mereka belum masuk ke rumah kita. Begitu masuk ke rumah kita, dia baru tahu Yesus itu Tuhan. Saya juga dulu begitu. Karena di luar rumah, saudara ngoceh apapun, bisa saya tempelin, tak celurit kalau bisa. Tetapi karena sudah masuk rumah, oh ternyata begitu. Maka sekarang getol menyampaikan berita tentang keselamatan itu kepada setiap orang yang belum percaya itu. Itu prinsip saya. Dan saudara, kenapa saya katakan semula memang disiapkan dan hanya satu-satunya Yesus yang disalibkan? Karena beritanya sejak awal sudah diberitakan pada satu kalimat yang namanya pada mulanya. Ya, di sini Pak Kepala kita dosen Ibrani, kata pada mulanya itu kalau di PL atau tanah itu Bereshit. Nah, saya sering kali katakan sama teman, pokoknya di dalam nama Tuhan itu adalah beres. Nah, ya kan? Beres. Kadang-kadang bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa kita, saudara. Makanya di sana ada namanya Jawa Tel Aviv, Jawa Tel Aviv. Ya gitu ya. Ya. Dan kemarin saya dikirim Pak ini mungkin yang kirim ya. Ada gamelan di mana? Di Israel. Ya memang saudulur. Ya. Nah sejak awal Tuhan kita sudah dipersiapkan. Mari kita lihat yang saya mau katakan tentang kata beres tadi ya. Bisa dilihatkan di flash disk saya H2O. Mestinya saya pakai laptop tadi karena ya memang ya perlu koordinasi kemarin harusnya. Oke. Iya. Satu beres itu dulu, beres yang atasnya, yang ada tulisannya banyak. Ah ini dia. Mah pinjam nanti flash disk pointernya yang itu, karena harusnya itu bisa pointer yang tadi itu jangan kasih kecil. Nah.
Ya. Ya. Bagian terakhir disebutkan apa ini? Gambar apa ini, saudara? Gambar salib. Coba yang paling kecil, anak-anak mungkin ada. Gambar salib, betul ya? Kata pada mulanya itu sudah bicara salib. Itu dalam kitab suci kita, ya. Ini kebetulan Pak Gembala kita kan dosen Ibrani. Jadi ini disebut kalau ini namanya sebenarnya yang saya ambil ini mereka campur. Ternyata orang Ibrani sendiri ketika ada ancient, ada Semitic early itu mereka juga bingung. Ya. Jadi bednya ini dia mengambil Semitic misalnya. Nah, saudara kita lihat sejak awal dikatakan ada seorang manusia pada mulanya. Sejak awal sudah dikatakan ada seorang manusia dan dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Saudara, kalau bentuk ini seperti apa? Saya di rumah punya cucu yang pertama, lucu. Ya. Nah, kalau saudara lihat ini seperti bentuknya apa? Bayi. Jadi yang datang dari surga nanti itu memang akan dilahirkan. Karena itu Lukas berapa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Jadi yang lahir itu memang Tuhan. Orang Aramik malah mengatakan Yehova Mesiha. Ya, jadi memang itu yang datang adalah Tuhan sendiri yang datang. Di Yesaya juga sebutkan dia sendiri yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Cuman pada dasarnya orang kan melihat dari luar. Katanya Tuhan kok bisa dilihat. Enak mana kita tidak bisa lihat, tidak ada contohnya belajar, sama ada contohnya belajar di dia. Saya lebih suka ada contohnya. Yesus bisa dilihat teladannya bagi menjalankan firman Tuhan. Memang sulit diakal. Waktu saya dialog antara agama di Gresik, saya ditanya, Pak, Tuhanmu nggak masuk akal. Justru yang tidak masuk akal itu yang saya percaya sebagai Tuhan. Kalau dia masuk akal saya, bisa saya akalin dia. Mestinya masuk neraka, saya bisa masuk surga, begitu kan? Karena masuk akal, saya bisa akalin. Nah itu. Jadi luar biasa ya Tuhan sudah siapkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau kita lihat, ya nanti next yang kedua, saya ingin lihatkan betul-betul dia disalib. Yang tadi gambar berikutnya, ya ini dulu. Tuhan kita sejak awal itu, ini Tuhan ya, dalam bahasa yang di sana itu digambarkan. Ya, pesan-pesan saya tidak menyampaikan sesuatu yang di luar kredonya Kristen ya. Jadi nama Tuhan dalam bahasa Israel, dalam bahasa kuno, tulisannya itu huruf. Ini gambar ya, hurufnya itu gambar. Nah, ini juga bicara juga tentang kitab Kejadian. Ketika Tuhan dengan tangannya membentuk seorang manusia, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka diberikan satu lagi, namanya Hawa. Betul ya, Hawa ya. Lalu dilakukan suatu taman ini pohon, dan dua orang itu hidup di pohon. Luar biasa saudara. Nama Tuhan Yesus itu sudah menceritakan penciptaannya. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, dan dikatakan segala sesuatu dia akan jadi tanpa dia yang menjadikan. Pencipta memang. Nah, posisi orang ketika itu kan belum disalib, saudara. Nah, kalau saudara lihat posisi ini kan sedang dipersiapkan untuk disalib. Ini pakunya kalau dalam bahasa kunonya. Nah, berikutnya supaya kita tahu persis. Berikutnya yang gambar satunya lebih dikit. Ini satunya. Ya, satu-satunya lagi. Gambar satunya lagi masuk kan? Ada di satu lagi. Tidak bisa. Dan ada gambarnya Pak di flash disk 0. Oh, oke. Nah, di flash disk 0 ya. Mungkin tak.
nggak tercopy atau apa namanya convert, nggak bisa convert karena memang itu huruf khusus juga ya. Kebetulan di laptop saya ini bisa mengakses semua huruf di seluruh dunia, baik Batak, Jawa kuno itu bisa masuk. Nah, saudara, di bagian huruf terakhir itu kaki daripada yang tadi. Coba gambar yang tadi ada dulu, yang 4 tadi, 4. Nah, itu kakinya disatukan. Jadi betul-betul memang Yesus yang disalibkan, dan ketika disalib kakinya kan disatukan. Ini baru disebarkan. Nanti saya lihatkan di HP saya. Ya. Nah, keselamatan sejak semula dipersiapkan ketika kita baca pada mulanya beresin tadi gambarnya yang banyak. Yang satunya lagi, kita belajar seperti anak gambar. Sudah dipersiapkan. Ya, ini memang kalau secara Ibrani dibaca mungkin kepala sapi dan sebagainya, tapi yang jelas ini binatang korban. Saudara masih ingat ketika Adam berbuat dosa, lalu kan telanjang, lalu dibuatlah apa saudara? Diapakan? Diganti dengan kulit binatang. Kalau orang Yahudi sana ortodok itu katanya kulit ular. Wah, megenilan kulit ular, saudara. Tapi yang jelas itu adalah sembelihan yang besar. Coba kalau ular dipakai baju bisa nggak pakai jauh? Nggak bisa, nggak cukup. Ketelanjangan berarti itu bisa lembu. Pokoknya binatang yang bisa besar, bisa lembu. Berarti sejak pertama ketika Adam jatuh dalam dosa, penebusannya yang pertama supaya dia nggak kelihatan telanjangnya itu mesti disembelih binatang. Dan itu menggambarkan Yesus yang akan datang menjadi manusia, yaitu dia yang disembelih untuk penebusan dosa kita. Ketika dia disalib. Dan cara mati salib satu-satunya yang ngeri ketika disalib. Maka ketika dia ada di kayu salib, maka sudah lihat gambarnya sejak awal dikatakan hanya yang disebutkan di surga itu 2 orang, yang satu kan nggak percaya. Nah, Yesus ketika di dunia mengalami hal-hal yang luar biasa. Kalau kita sekarang mengalami hal seperti ini, itu biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Menjalani hidupnya sejak dalam kandungan itu terjadi sudah apa namanya itu yang apa itu ini namanya dalam bahasa persekusi apalagi satunya itu sejak awal berita kita ketika Maria itu mengandung itu sudah ribut. Bayangkan orang mengandung tidak ada suaminya kan gitu kan. Sebenarnya ada suaminya ya, namanya Yusuf. Nah, sebab itu Alkitab kita itu mengatakan ketika Yusuf dalam hatinya ingin menceraikan, kata menceraikan ya, bukan memutus tunangan ya, tapi ayat sebelumnya kan dikatakan tunangan. Nah, dalam tradisi orang sana, orang itu menikah dulu, baru kemudian 1 tahun minimal. Kalau Ishak sama siapa istrinya Ishak, Ribka itu belasan tahun baru kumpul. Dari masih muda sudah dinikahi, tapi tidak kumpul. Nah ini Yusuf dan Maria itu sudah nikah, tapi tradisinya nggak boleh kumpul. Sampai 1 tahun kemudian dia bawa ke rumah, baru Maria di dalam kumpul. Nah itu bedanya di Indonesia. Di sana itu 1 tahun dulu itu menikah dulu, baru 1 tahun mengumpuli. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang mengumpuli dulu, baru belasan tahun Loh, bukan saya yang ngomong ya. Di Indonesia itu begitu kadang-kadang. Jadi makanya ada apa itu MBA katanya. Iya kan? Jadi kumpul dulu baru menikah. Karena di sana enggak menikah dulu 1 tahun baru kumpul. Nah itu makanya karena belum kumpul kok sudah mengandung. Ya, tetapi Yusuf bilang tetap jadi istri saya. Itu menjadi istrinya.
Dan memang tidak terjadi sentuhan apapun kepada Maria ini. Kitab manapun menyebutkan demikian. Kalau dalam tradisi kitab-kitab lain juga menyebutkan yang sama. Ya. Dan itu tidak mungkin setan yang datang. Saya waktu di Gresik itu ditanya, bukankah itu setan yang datang? Saya bilang, tulisan di saudara justru mengatakan Yesus dan Maria nggak pernah disentuh setan. Nggak mungkin itu setan yang datang. Telak sudah. Ya. Jadi saya katakan, dan dia memang dia datang sebagai manusia, dia lahir. Orang saya dikata-katain orang Rabi Yahudi begini, masa Tuhan kamu itu keluar dari itunya perempuan? Saya bilang kamu juga suka itunya perempuan dan kamu keluar dari itunya perempuan. Saya gregetan saudara. Ya, Tuhan itu bisa saja, tapi jangan ngawur. Ada orang itu mengatakan Tuhan itu seperti sungkokong, bisa jadi berapa banyak gitu. Ya, akhirnya menolak istilah Tritunggal dan Trinitas. Satu-satunya Tuhan ya ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini. Repot saudara. Saya kadang-kadang juga gregetan orang ini baca ndak gitu, ayatnya sudah jelas. Jadi keselamatan itu saudara sudah dijelaskan sejak awal. Dalam kitab Kejadian sudah pada mulanya, kata pada mulanya itu mengandung keselamatan yang besar. Jadi keselamatan bukan sekarang ini aja. Yesus sangat luar biasa, sudah diceritakan sejak awal. Apa yang saya pelajari memang Bapa itu tidak bisa diceritakan sebab dia nggak bisa dilihat. Yang bisa diceritakan Yesus sejak awal. Dan Yesus itu telah turun ke dunia itu luar biasa. Dengan cara yang orang diolok-olok. Kalau sudah diolok-olok sekarang itu biasa. Dia sudah di dalam kandungan sudah diolok-olok. Lahir diolok-olok, besar diolok-olok, sampai di kayu salib itu masih diolok-olok. Ayo kalau kamu memang anaknya Tuhan, ayo turun dari salib. Saya kalau waktu itu yang jadi saya bilang, memang gua pikirin, lu itu siapa? Ngatur-ngatur gue? Kan gitu saudara. Banyak orang juga sekarang ini ngatur-ngatur Tuhan. Ada yang bilang pokoknya Yesus saja. Bapak saya nggak kenal, Bapak itu ya Yesus, Bapak Roh Kudus juga Bapak, ya juga Yesus. Bingung saya akhirnya. Sudahlah, saya bilang, Anda bukan Kristen, saya bilang gitu. Jangan masuk dalam akunnya orang Kristen, saya bilang. Keluar kau. Saya bilang begitu, ini bukan orang Kristen. Kalau saya Marsion. Gitu. Ya, hati-hati saudara. Ada yang kenal Bapak saja, nggak kenal Yesus. Ini juga nggak karuan. Keselamatan yang lengkap di dalam nama Bapa juga, dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus. Maka ketika kita dibaptis, ya, kadang-kadang orang hanya baca keselamatan di Kisah Para Rasul 2 ayat berapa 38 kan. Ketika terus kalau kamu selamat, kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah lihat itu akte baptisan cuma dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mesti ada dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kadang memang jalan akal kita sulit. Kok sepertinya tiga gitu ya? Karena kita memandangnya seperti kita memandang diri kita sendiri. Otak kita cuma segini, saya bilang. Saya ngomong dengan orang-orang yang nggak percaya. Otak kamu cuma segini paling gede. Kamu akan bisa. Kamu itu priok, masa bisa bicara tentang tukang priok? Tidak bisa. Sebab itu, ayo tetap kita di dalam Tuhan Yesus. Pokoknya kita jangan misal-misal kesana kemari. Saya banyak ditawari untuk kembali ke dunia lama, tapi saya tetap senang dunia baru. Baju aja pengen yang baru loh. Enak, sepatu mah yang baru, rumah juga yang baru, Pak Henry juga tempatnya yang baru ya Pak ya. Suka yang baru dan hidup diperbarui. Maka saya tetap memilih iman yang baru. Sebenarnya iman yang paling lama, cuma tidak dikenal, baru tahu lu ya kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Waktu ketemu pertama kali Yesus di Kediri sama saya, ketika saya ngomong begini, ya Sayyidi, ya Allah, itu yang muncul Yesus kok. Ini Yasuka, aku inilah Juru Selamatmu, aku inilah Juru Selamatmu. Wong aku ini tidak apa-apa kok. Diselamatkan apanya dari Surabaya ke Dinda apa-apa? Kamu itu orang paling celaka. Hah?
paling celaka. Padahal saya sedang itu doa. Sampai akhirnya saya mungkin bergeten Tuhan ya, waktu saya di Tropodo itu kuli bangunan, saya membangun jadi kuli ya di Tropodo yang sekarang ada perumahan itu, termasuk mana itu Tropodo, satunya Kepo Kiriman ya. Saya kerja di situ. Pagi-pagi didatangi orang. Ya, sebelum itu dia ngomong sama saya. Kan saya doa pagi. Kalau kamu muji aku enggak di sini. Lalu di mana? Tak pikir sing gede tempatnya dikosongkan dan sini. Saya ke tempat yang besar, tempatnya orang umum biasa doa, gitu ya. Lalu ketika di sana lagi, tiba-tiba ada orang datang pakai beskapan Jawa, datang ajak saya. Diajaklah saya ke Manyar Sindaru. Waktu itu tahun 80 berapa ya? Saya diajak ke Manyar Sindaru. Waktu itu dari sana sulit, 80-an tuh kendaraan. Saya ngomong sama tukang becak, saya ke sana 2 orang berapa ya? Orang itu bingung 2 orang yang mana. Ternyata yang beskapan ini mungkin nggak dilihat sama orang itu, yang tukang becak. Pokoknya 2 orang lah, sampai sama saya kan 2 orang. Mungkin ditarik lah sampai ke Manyar Sindaru. Lalu ada kerumunan orang banyak, mungkin kayak begini, masih dioning itu Pak ini, ya. Lalu ada yang di mimbar ngomong, siapa yang hari ini mau menyerahkan kepada Tuhan Yesus? Langsung saya ikut barisan. Pokoknya langsung dikasih pakai putih-putih itu, dicemplung loh saudara. Ya, itu baptisan saya luar biasa. Ini langsung saya percaya dicemplung loh waktu itu. Sama yang lain ada Pak Kris Dakesta. Nah, ketika saya pulang dari NTT itu, saya nyari surat baptisan saya kan sudah nggak tahu gimana kan, karena keluarga saya kan nggak seiman. Cari nggak ada, saya minta rekapannya. Saya ditanya kemarin-kemarin, Pak Kris langsung lihat, oh itu anak saya itu Umar Tauhid. Langsung dibuatkan. Orang itu ingat luar biasa Pak Kris itu. Masya lama dia tahu. Nah, saudara, ketika saya dibawa ke situ dan saya belajar dulu supaya saya tidak menjadi orang yang gampang pindah. Ya, banyak orang sudah doktor katanya. Saya tidak tahu, ternyata enggak sekolah teologi, juga enggak pernah bikin STT, ngaku-ngaku saudara. Lalu pindah agama. Ternyata ya memang mungkin dari sananya juga mungkin ya. Tapi kalau orang asli ketemu Yesus itu sulit untuk berbalik. Aneh sudah. Kita segala sesuatu itu dijamin, hidup dijamin, keselamatan dijamin, hidup kekal dijamin. Mau apa lagi coba? Sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Obat larang, ya. Obat mahal kita dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Karena disebut dia. Makanya luar biasa. Di sini kan GBI apa Pak? House of Healing, rumah penyembuhan, pemulihan, luar biasa. Ketika saudara masuk pasti ada penyembuhan dan pemulihan. Nah, saya juga merasakan sekarang mendapat healing di sini. Ya, rasa auranya kalau dalam bahasa orang sana, atmosfernya itu surgawi. Sudah saya rasakan ketika masuk. Kenapa? Ada magnetnya. Kalau kita sama-sama cinta Yesus, maka kita ada magnetnya. Saya nggak tahu tadi saya dari siapa, kok saya langsung disuruh di depan. Rupanya nggak tahu sudah kenal sama saya mungkin. Ya, nggak tahu kenalnya di mana. Tiba-tiba saya mungkin lihat bahkan saya kok beda sendiri gitu ya. Suruh ke depan sendiri. Sampai kursinya Pak ini clear, tak taruh di saya. Soalnya baru sekali saya kesini ke Raja Wali ini. Nah, saudara, mari kita tetap percaya, tetap kuat. Karena banyak orang sudah misalnya karena kehidupan pandemi sudah berapa tahun? 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Itu banyak orang juga sudah pindah. Ya, banyak sekali sudah. Itu kalau jemaat biasa nggak apa-apa. Yang katanya pendeta itu bisa sudah berbalik ke lain tempat. Saya nggak tahu karena harta atau karena apa. Nanti mari kita yang sudah tetap di House of Healing ya. House of Healing. Rumah kesembuhan, pemulihan, kesuksesan, ya, kebahagiaan, kedamaian, sejahtera ada di GBH 2O. Sebab di sini ada Tuhan Yesus. Dia sang juru selamat sejak awal, diberitakan dari awal. Dia bukan hanya diberitakan ketika malaikat berbicara kepada Maria akan lahir kepada Lukas, tapi sejak awal. Hanya karena telinga mereka atau ketika menyalin berita itu tidak sampai sebagaimana seperti program di televisi. Ketika sumber yang pertama mengatakan
Aku cinta padamu sampai sekarang, aku padamu toh cintanya hilang. Itu persoalannya. Sebab itu saya beberapa waktu juga sama Pak ini juga sekarang ada riset sama teman saya itu supaya nyambung berita itu. Orang tidak ngawur, sebab banyak orang sekarang ini tidak baca Alkitab. Pak ini juga tahu mungkin karena dosen teologi. Mereka banyak baca filsafat, buku-buku Alkitabnya kadang-kadang lali, saudara. Begitu dia bikin supaya dasarnya firmannya di sini, bingung carinya di mana ini. Pak ini Lukas ini perjanjian lama. Jadi keliru, saudara. Iya, karena nggak pernah baca. Apalagi sekarang banyak yang menggunakan HP. Repot, saudara. Nah, ya bersyukurlah supaya lembaga Alkitab dan kitabnya banyak lagi. Karena sudah ada HP. Ya, tapi saudara, kita harus tetap belajar kitab suci itu penting, itu dasarnya. Ya, sekolah teologi perlu supaya pinter, supaya bisa menghadapi orang-orang yang pinter-pinter itu, yang akunya pinter tapi kebingungan. Makanya para rasul itu adalah satu tokoh yang teolog yang luar biasa, namanya Rasul Paulus, digunakan untuk bisa menghantam para teolog-teolog yang lain. Di sini ada Pak Henry Gembala, kita luar biasa, orang teolog yang bisa juga mengkanter berita tidak benar, ya kecaman-kecaman pada iman Kristen. Saya kadang-kadang menohok juga kalau kepada mereka, ya saya sampaikan dengan keras karena memang harus kasih tahu. Saya kadang-kadang juga berani di Facebook lakukan ini. Ya kebetulan karena juga meeting saya kiainya, langsung saya hantam saja. Kalau memang kuliahnya sama dengan saya di ITS waktu itu di matematika, ketika dia sampaikan sesuatu yang salah tentang itu, ya saya garap juga di FB. Lalu santrinya marah-marah sama saya. Kiainya bilang, jangan, itu meeting saya. Jadi sama dengan kalau kamu manggil dia guru, katanya. Nah, puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sudah jelas bahwa Yesus itu sang juru selamat. Keselamatan pada mulanya disiapkan dari Bapa. Sejak kitab Kejadian sampai Wahyu itu bicara keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jangan percaya deh omongan orang lain bahwa keselamatan itu bisa ini dan bisa itu. Hanya dalam satu nama. Sebab keselamatan di dalam Isa 4 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun dia, siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolonel tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wis 30 menit. Kuatnya, sudah. Ya, itu sebabnya. Saya kalau tadi slide-nya lengkap saya berikan itu karena ya saudara, dari awal itu memang disiapkan, ya dari awal disiapkan betul. Jadi dalam rumah itu disiapkan. Kita disiapkan rumah sejak beres pokoknya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu lagi saudara, dalam bahasa Ibrani yang hampir sama dengan kita, itu kata derek, kata jalan. Kalau di Arab juga banyak sekali jalan. Ternyata dalam bahasa Jawa ada namanya nderek, betul ya? Nderek. Nah itu sebenarnya kata derek, kebenaran yang disebutkan derek, jalan kebenaran itu bicara kita mengikuti. Kita nggak akan bisa benar cuma baca Alkitab kalau nggak ada gurunya, nggak bisa. Pak, saya belajar sendiri Alkitab, nggak ada gembala, nggak ada gurunya, nggak bisa. Banyak orang, saya otodidak Pak, oh suka sih, tapi mesti orang yang nuntun, nggak bisa saudara. Makanya dulu saya tidak langsung mau melayani, tak sekolah di sini. Lah ya, tapi sekarang kan banyak begitu kesaksian hebat dia, nggak tahu dari mana tiba-tiba suruh melayani khotbah. Atau baru nanti imannya masih kesana kemari kan? Ya nanti bisa, karena gini sudah, karena ada beberapa kalimat yang di sana sepertinya sama, tapi tidak dalam kebenarannya. Itu banyak saudara. Mungkin saudara cerita tentang di Quran dari Yesus, tapi Yesus yang dimaksudkan oleh mereka bukan seperti Yesus yang kita maksudkan. Karena ketika dia menulis, tulisan itu punya kuasa. Ketika dia menulis, menerjemahkan itu, imannya mereka itu Yesus Isa Al-Masih itu hanya nabi.
Kalau saudara mempercayai di Quran itu ada Yesus, berarti saudara mempercayai dia nabi. Nabi saja, bukan Tuhan. Dan itu secara psikis, ya, psikologi, secara kejiwaan, secara iman akan membawa kehancuran. Mungkin ada ceritanya hampir sama. Nah, maka kalau saya kajar juga tentang kristologi, saya ambilkan dari kristologi ya di Kristen sendiri, karena mereka menyerang dari Quran tidak sama, saudara, ternyata. Nah, tapi mungkin kalau dari di namanya mungkin bisa ada lokat-lokat Arami dan sebagainya bisa sama, tapi inti beritanya itu kadang-kadang tidak sama, jauh. Mengarahnya itu tidak sama. Ternyata saya dapatkan dari dialog-dialog itu, saya ngerti, ternyata arahnya tidak sama. Tapi jelas di dalam kitab suci kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Bahkan orang-orang mengatakan dia sendiri yang datang seperti Bapa. Ketemu Yesus sama seperti Bapa, ketemu. Makanya waktu Filipus masih tanya, siapa itu Bapa? Ya hangus Musa saja. Sebenarnya bukan belakang Allah Bapa loh. Kalau Musa diperlihatkan belakang, bukan, tidak bisa, saudara. Yesus dalam kemuliaannya itu bisa membakar, saudara. Yang bisa dilihat itu Yesus. Dan dalam saya baca ya di kitab suci, yang bisa melihat Yesus anak manusia dan Bapa, mungkin hanya Yesus sendiri yang dipahamkan Bapa disebutkan. Kalau yang satu di Daniel itu mungkin ada perbedaan pendapat, tapi Daniel melihat yang usia dan anak manusia. Ya, saya melihat keterangan dari ibu sahabat di dalam juga dalam bapak gereja ada sudah dituliskan terlalu lama tentang pengertian ini. Tapi di Yohanes katakan tidak seorang pun yang bisa melihat Bapa. Yohanes 1 ayat 11-18 ya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Dan Allah kecuali anak yang dalam pangkuannya dan dia yang menyatakannya. Tapi kalau dia yang menyatakannya bisa, berarti waktu Daniel melihat Yesus menyatakannya, Bapa menyatakannya. Kalau sekarang kita bisa melihat, ya, tidak semua orang tapi tidak bisa. Nanti begini ceritanya, ya. Kalau saya lihat, saudara bisa lihat dalam bentuk itu. Yesus pun begitu. Kalau memperlihatkan kepada kita dalam kemuliaannya. Kadang juga dalam pakaian beskap yang saya tahu tadi juga yang lain bisa. Tapi ketika waktu di Kediri, sebab itu saudara, saya terlalu yakin, tidak ada tokoh lain yang bisa menyelamatkan saya. Dan Tuhan yang sangat mengasihi, dia bukan hanya ngomong berfirman, tapi dia meneladani, melakukan apa yang disampaikan. Murid-murid Yesus itu 3,5 tahun itu sama dengan kuliah itu sudah doktor, profesor. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya berfirman, tidak hanya mengajar, tapi dia langsung jalan laku, berjalan, melakukan apa yang disampaikan. 3,5 tahun itu padat. Kalau kuliah mungkin kan masuknya pagi, jam berapa Pak ini biasa kalau masuk kuliah? Jam 7 atau 8 kuliahnya jam berapa? Tapi kalau kuliahnya para murid itu sepanjang hari, sepanjang hidup Yesus. Lama ya berarti. Nah, maka ketika orang mengatakan bahwa Petrus itu tidak belajar, bukan berarti Petrus goblok, bukan saudara. Artinya tidak seperti Pak ini dokter gitu, tapi Petrus itu juga belajar. Belum ya? Masih nulis disertasi ya. Soalnya larang ya kita. ya, jadi itu, saudara. Waktu itu Petrus bukan orang yang tak belajar seperti misalkan bodoh semacam dia belajar. Kalau orang Islam itu madrasah, dia midras, dia belajar baca Taurat, baca kitab Injil, itu dia belajar. Kok Pak, katakan sudah ada tulisan Injil yang saya maksud bukan yang itu, tapi berita keselamatan sudah disampaikan sejak awal. Sebelum murid-murid ini sudah ada berita sebenarnya. Sudah ada beritanya. Cuma baru dituliskan kemudian. Orang menuliskan kemudian. Waktu itu kan karena jalan terus sama Yesus tidak mau bernulis gitu ya. Jadi ketika baru kemudian baru tuliskan.
Tidak masalah itu. Dari mulut-mulut. Tradisi Jawa saja dari mulut-mulut sampai kita sekarang sama. Batak juga sama. Saya sedikit banyak belajar aksara Batak. Nah di aksara Batak juga ada tanda salib itu. Ya, misalkan kalau mereka kan bilang Yahaba, jadi Jehovah. Itu ternyata ho kan nggak bisa ada. Ho-nya bisa bunyi H kalau dikasih cross. Jadi Allah Tuhan kita Debata yang Tuhan itu bisa menyelamatkan kalau dia disalib dulu. Jadi manusia nama Yesus. Dan saya punya banyak aksara, baik Mandailing, Simalungun, Toba. Ya. China saya punya khusus tentang Tuhan. Dalam huruf Cina kuno, bagaimana menceritakan tentang Adam, bagaimana itu Tuhan. Seringkali pada kesempatan tentu orang Cina nggak mau dengar, nggak mau ada kesempatan. Ya sudah nggak tahu. Jadi sebenarnya dulu orang Cina itu bukan penyembah drakon, bukan. Drakon itu ya. Yang tahu yang tembok Cina itu bentuknya seperti apa? Drakon. Jadi dia waktu ada moncongnya itu nanti di laut. Itu bentuknya. Tapi sebelum kalau saudara mengenal, teman saya ada yang datang sampai ke pedalaman Cina, dia itu mempunyai duplikatnya ini, itu tabut perjanjian. Orang paling kuno di Cina. Kalau mungkin yang sekarang keluar itu namanya Kaifeng. Itu menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Cuma karena berikutnya akhirnya terpengaruh. Jadi berita sejarah ribuan tahun, 5.000 tahun sudah ada di Cina mengenal sebenarnya. Cuma namanya belum disebutkan. Ya seketika kepada Maria disebutkan nanti pada Yesus untuk menamai anakmu itu Yesus. Jelas. Karena dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dia penebus manusia dari dosa, bukan penebus dosa. Waktu Charles Hutagalung menciptakan lagu, pendetanya nggak ngajari. Karena itu dia bilang Yesus penebus dosa. Ini dosa ditebus sama bagaimana saudara? Jadi dosa kita ya. Itu makanya perlu saudara menciptakan lagu bagus, tapi harus tanya sama pendeta, benar nggak Pak kalimatnya ini? Jangan sampai salah, itu menghancurkan iman juga saudara. Nah ceritanya ntar saudara kalau saudara tahu sendiri. Nah itu sebabnya saudara mesti kita belajar. Saya juga belajar sama Pak ini, saya banyak belajar. Saya WA Pak ini gimana, ini dan sebagainya. Saya belajar dan terus belajar supaya tidak keliru. Apalagi yang saya hadapi itu banyak yang berbeda iman, terus banyak yang tidak karu-karuan pokoknya. Ya, ceritanya sampai itu peci itu bisa menjadi lambang keselamatan, selendang jadi lambang keselamatan, macam-macam saudara. Padahal juru selamat ya Yesus. Mungkin mereka menyebut Yesua, silakan. Kan itu lokal bahasa, itu bahasa. Tidak apa-apa. Tapi kalau sebut ada atribut-atribut yang menyelamatkan, tidak ada itu. Bahkan kalau cara pakai kayu salib pun itu nggak menyelamatkan. Kalau salib tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan Dia yang pernah disalib itu, yang mati untuk kita, dan Dia bangkit kembali, memberikan kita hidup yang kekal. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi firman Tuhan. Keselamatan tidak ada di mana saja, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita renungkan, mari kita berdoa. Jika di antara Bapak Ibu, saudara sekalian yang mungkin selama ini engkau hanya menganggap Yesus hanya sebagai nabi, hanya sebagai penjaga, atau menjadi alternatif Allah dalam kehidupan, mari datang bertobat. Mari kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sehingga kita menerima kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Bapak Umar Tauhid.
Saya percaya karena belas kasihan Allah yang Tuhan sudah nyatakan, sehingga orang bisa menerima keberadaan siapa Yesus. Glory, haleluya. Syukur, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman dari kami catat, kami diingatkan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengar dari apa yang disampaikan. Memang banyak hal yang perlu kita perhatikan. Kayak tadi ada satu pujian, Hosana, ku memuji Tuhan. Itu Hosana itu artinya selamatkan kami, bukan haleluya ya. Jadi bisa gini, selamatkan kami, ku memuji Tuhan, gitu kan lucu. Ya ini faktor bahasa ya. Saya memaklumi yang ngarang lagu karena nggak tanya sama yang ngerti gitu ya. Jadi maaf. Jadi kata Hosana itu save me Lord, selamatkan kami. Karena apa? Pada waktu Yesus lewat naik keledai, itu kan mereka seringkali kita ini terpengaruh di film, bawa daun palem terus Hosana sambil teriak-teriak. Kita akhirnya nyanyinya akhirnya jadi gembira begitu. Padahal itu prihatin, saudara.
Mereka itu prihatin, selamatkan kami. Kenapa? Kondisi mereka ini dalam kondisi terjajah. Makanya pertanyaan itu selalu muncul. Bahkan di Kisah Para Rasul sebelum Yesus naik, dia selalu mereka tanya, kapan Tuhan memulihkan Israel? Selalu begitu. Kenapa? Itu harapan yang sampai sekarang pun mereka minta, ingin begitu. Bahwa apa? Bahkan kalau di lagunya kebangsaan mereka Hatikwa itu atau Hatikwa itu artinya apa? Bahwa dalam diri kami yang menjadi spirit kami Sion, kembali ke Sion, saudara. Apa? Pemulihan Israel. Begitu. Jadi tapi tidak apa-apa ya, ini proses pembelajaran. Kalau milih lagu dipilih ini sih. Iya. Jadi apa yang disampaikan tadi juga itu Paleo Hebrew ya bahasa Ibrani awal sebelum yang kita punya di Masoret teks atau teks Masoret itu Ibrani generasi kelima ya saudara yang sudah dipengaruhi bahasa Arab ya. Jadi kalau memang mau ya tidak apa-apa kita buka kelas lagi ya. Oke ya, puji Tuhan dan pengumuman Bapak Ibu. Oh juga gini saya sampaikan juga kenapa setiap kali kita selesai dengan khotbah ada pengakuan iman ya. Itu salah satunya adalah supaya kita bisa mengerti siapa sih Bapa, siapa Putra, siapa Roh Kudus. Jadi saya tidak membuat Anda kok ibadahnya lama-lama bukan. Tapi supaya Anda tahu apa yang Anda yakini, apa yang kita yakini bersama. Kita baca. Dengan kita baca berulang-ulang kita akan semakin mengerti siapa sih. Tidak hanya sekedar Anda ke gereja, tetapi Anda benar-benar mengerti apa yang Anda sembah, apa yang kita sembah. Dia betul-betul juru selamat enggak? Nanti kita akan lebih dengar jelas lagi nanti di Jumat Agung tanggal 2 April kita ada ibadah jam 9 pagi ya seperti biasa, dan hari Minggu ibadah Paskah ya. Temanya itu saya ambil dari 1 Korintus pasal 15. Seandainya Kristus tidak pernah dibangkitkan, sia-sia iman kita. Loh ya, ayat itu menjelaskan begitu Bapak Ibu. Yang menjadi dasar keimanan kekristenan itu adalah Yesus bangkit. Saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Jadi kita akan menjadi seperti ya seperti itu. Seperti liturgi biasa-biasa saja. Jadi ayo semangat ya. Kita benar-benar belajar firman Tuhan, kita mengerti apa yang kita lakukan dalam perhimpunan hari ini. Ayo bersemangat. Kita sedang berhadapan dengan apa? Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita hari ini benar-benar menghargai keberadaannya karena Dia sudah melakukan sesuatu yang baik, yaitu apa? Menebus dosa kita. Rasul Paulus selalu mengingatkan, menceritakan bagaimana karyanya, dan selalu saya katakan dalam Roma 12 ayat 1 itu menjelaskan satu kata, rumongso, tahu dirilah. Ya. Oke. Ibadah sementara ini kita mengikuti tetap aturan pemerintah selama tidak ada perubahan, kita bisa offline. Jadi harapannya sekali lagi saya katakan mari kita bekerja sama, gunakanlah yaitu cuci tangan di depan, kalau ditermogan, kalau maaf kalau sudah 37 saya minta maaf ya dengan dia bilanglah memberitahu kepada kami, jadi lebih baik beristirahat di rumah. Ya sambil lihat online ya, ada Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram atau di YouTube siaran tunda ya sampai Anda sembuh. Karena jangan sampai ya kita ini berusaha jangan sampai kita menciptakan klaster baru ya, kita sama-sama saling menjaga. Jadi ngomong nggak apa-apa, nanti bilang kita kirim obat ke rumah Anda, kasih alamat, telepon ya silakan. Dan apabila Bapak Ibu ingin memberikan persepuluhan, bisa lihat di ini di BRI atas nama gereja di House of Healing. Jika apabila memberikan persembahan ada di kotak belakang itu, juga bisa lihat di rekening ini karena kita belum membuat atas nama gereja karena BCA ya kemarin itu sempat berubah, kadang boleh katanya
belum dikoordinir sama BPD. Jadi kami masih menunggu, setidaknya kalau bisa atas nama gereja semua. Oke, mari kita bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan peran-peran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan benar sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan benar. Haleluya, kemuliaan buat Allah kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Lawan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa kami. Kami percaya Engkau terjadi pemulihan untuk keluarga-keluarga, untuk negeri kami. Mereka boleh melihat kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Lawatan-Mu buat mereka, berikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, otoritas daripada Tuhan, keberanian mereka untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, untuk menyampaikan semua kebijakan yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Jauhkan ya Tuhan dari orang-orang jahat, orang-orang yang hendak memecah belah NKRI. Biarlah Tuhan campur tangan menjamah mereka, mengingatkan, menyadarkan betapa pentingnya kebersatuan, betapa pentingnya kesatuan di mana semuanya hanya berharap dan semuanya untuk kebaikan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan
gereja Tuhan, jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka, lawatan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan, sehingga melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, melihat kuasa pembelaan-Mu dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, pemilik tempat yang bisa memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Berkati kehidupan rumah tangganya, istri dan anak cucunya Tuhan, campur tangan, kuasa kasih-Mu, pembelaan Tuhan nyatakan dalam setiap apa yang dilakukan hamba-Mu. Berkati pekerjaan pelayanannya Tuhan, dan pegawai yang ada di tempat ini Tuhan, berkati mereka semuanya, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini, RW 15, RW 14, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabian Cantik dan Kota Surabaya. Tuhan campur tangan, lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, pembelaan-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, Engkau memilik setiap kami. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing, baik yang ada di sini maupun yang online Tuhan, maupun yang melihat siaran tunda. Tuhan, lawatan-Mu buat setiap mereka, biarlah kasih-Mu Tuhan nyatakan. Apabila ada yang sakit Tuhan, kami nyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau ikutkan, yang ada masalah Kau berikan jalan keluar. Mereka boleh melihat kuasa kasih pembelaan-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami juga berdoa untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh mengerjakan sesuatu. Berikan hikmat Tuhan sesuai visi misi yang Tuhan taruh di hati kami, mengerjakan untuk melakukan sesuatu jadi benar-benar menjadi gereja misioner, gereja yang memberkati ya Tuhan di sekitar kami. Berikan kami kesempatan, berikan kami berkat waktu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai engkau tanda engkau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terima dan bawa pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima